Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya, di channel Kandang Kebonan. Untuk pemeliharaan kali ini, umur pemeliharaan masih 25 hari. Dari populasi 275 ekor ini teman-teman, dari 0 hari atau saat kita periode brooding sampai dengan hari ini umur 25, kematian alhamdulillah 0% atau 0 kematian. Dengan menggunakan DOD lokalan dari Bojonegoro, lokal pride teman-teman, menghasilkan DOD yang menurut saya luar biasa seperti ini. Tetapi di video pembahasan kali ini kita akan coba membahas tentang pendapat kita sebagai peternak, setuju atau tidak teman-teman bahwa itik pedaging atau bebek pedaging ini salah satu unggas yang belum atau tidak ketergantungan dari pakan pabrikan. Beda dengan ayam petelur ataupun ayam broiler teman-teman, yang sama sekali susah untuk kita menggunakan pakan alternatif. Apalagi ayam broiler yang sudah ikut bermitra dengan perusahaan, pasti mereka akan menggunakan pakan pabrikan teman-teman untuk menunjang dari pertambahan bobot badannya, karena mungkin dari fisiknya atau dari gennya sudah disetel seperti itu. Beda dengan bebek pedaging teman-teman. Enaknya kalau kita beternak bebek pedaging, apalagi kita tinggal di daerah seperti pabrik pengolahan makanan ataupun pabrik-pabrik beras seperti itu teman-teman, kita akan sangat mudah untuk mendapatkan hasil dari limbah ataupun sisa-sisa pengolahan dari produk makanan. Contohnya kalau kita tinggal di daerah perkotaan teman-teman, tinggal di daerah dekat pabrik makanan seperti nugget ataupun sosis, pasti kita akan sangat mudah untuk mendapatkan rejekan dari sosis tersebut yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai pakan campuran bebek pedaging teman-teman. Nah, sosis seperti itu kan bisa menjadi bahan pakan sumber protein. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk nantinya bisa menambah bobot badan dari bebek pedaging. Katanya teman saya yang daerah-daerah Rembang seperti itu teman-teman, untuk harga sosis rijekan tidak sampai Rp3.000, maksimal 3.500 katanya seperti itu. Itu kan sangat mudah untuk kita memangkas biaya operasional untuk pembuatan pakan teman-teman. Nah, beda kalau tinggal di saya seperti ini di Bojonegoro, sangat susah untuk mendapatkan hasil-hasil seperti itu, sehingga hanya memanfaatkan limbah pertanian teman-teman. Misalkan ada bekatul dan ada kebi. Kalaupun saya menggunakan tepung kentaki seperti ini, saya harus mendatangkan dari daerah Mojokerto teman-teman. Itu sangat banyak di daerah sana untuk hasil endapan dari tepung kentaki. Nah, jadi mau nggak mau ya saya harus order ke sana dengan jumlah tertentu sehingga mereka mau mengirimkan teman-teman. Kalau hanya mengirim 300 kilo atau 500 kilo, kita akan sangat susah untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, makanya sebenarnya pakan bebek pedaging itu disesuaikan di daerah masing-masing. Misalkan kalau kalian tinggal di daerah pantai atau daerah laut, kita bisa memanfaatkan hasil limbah dari ikan teman-teman. Ikan curah itu biasanya dijual murah, bisa digunakan sebagai pakan bebek pedaging. Tentunya kita juga harus paham dan mengerti apa bahan yang kita pakai itu sebagai sumber apa, sumber pakan energi ataupun sumber dari protein teman-teman. Kita harus juga bisa menghitung berapa kandungan protein yang bisa kita berikan ke ternak bebek pedaging. Umumnya atau standarnya ternak bebek pedaging di fase finisher, grower sampai finisher membutuhkan protein 16-18%. Nah, tentunya kita juga sebagai peternak harus bisa dan mampu untuk menghitung dari kandungan protein tersebut. Intinya ternak bebek itu nggak ada yang susah. Kalau kita mau otak-atik bahan pakan, kita mau belajar, pasti ketemu nanti ransum yang cocok untuk kita berikan ke ternak bebek pedaging. Kalau kalian tanya apakah pakan ini bagus apa enggak, ya saya belum bisa menjawab dengan bagus teman-teman, karena saya juga tidak mungkin untuk mencoba semua bahan pakan yang ada di daerah kalian masing-masing. Misalkan dari daerah Lampung banyak sekali limbah dari tepung tapioka, lalu ditanyakan ke saya, ya jawaban dari saya pasti bisa, tetapi untuk target bobotnya saya juga belum tahu teman-teman, dikarenakan saya juga belum pernah menggunakan pakan tersebut. Ada lagi yang menggunakan bertanya dengan ikan curah apakah bisa, ya sangat bisa, karena itu dari logika saja
ikan cura itu merupakan bahan pakan sumber protein, tetapi saya juga belum pernah menggunakan pakan tersebut. Daripada saya menjawab ngasal, lebih baik saya hanya menjawab itu bisa, tetapi untuk target bobot badan saya juga kurang tahu. Tentunya kalau kita menggunakan bahan pakan yang berbeda-beda, pasti mempunyai target panen yang berbeda-beda juga teman-teman. Disesuaikan dengan daerah masing-masing ataupun disesuaikan dari panen tersebut mau dipanen di bobot berapa dan di umur berapa, seperti itu. Kalau hanya panen di umur 40 hari teman-teman, yang mengharapkan bobot maksimal seperti 1,8 atau hampir 2 kilo, kita bisa menggunakan pakan yang sedikit mahal dan berkualitas teman-teman. Beda cerita kalau kita hanya mengejar bobot hanya 1,3 1,4 teman-teman, kita bisa menggunakan pakan yang lebih murah, yang HPP-nya atau biaya pakannya itu nggak sampai Rp5.000 itu bisa. Tetapi umur pemeliharaannya mungkin akan sedikit lebih panjang, dikarenakan ya emang pasarnya hanya bisa dan mampu untuk menampung bobot dengan spek 1,3 sampai 1,5 itu yang maksimal. Nah, jadi intinya dari pemeliharaan bebek berdaging itu, semua apa saja bisa kita manfaatkan untuk sebagai pakan alternatif, disesuaikan dengan daerah masing-masing dan harus bisa menghitung kebutuhan protein dari bebek pedaging itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Jadi intinya kalau ada yang bertanya apakah diberikan pakan ini bisa, jawabannya adalah bisa, tetapi kesimpulannya untuk target panen dan berapa bobot panennya saya juga belum tahu teman-teman. Jadi cukup sekian, apabila video ini membantu dan bermanfaat silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.